Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah pembahasan yang ketiga dari SKB Peranata Komputer Ahli Pertama dan Terampil, sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024. Pada bagian ketiga adalah tentang pengelolaan data. Sekilas terkait dengan pengelolaan data. Pengelolaan data adalah proses mengelola siklus hidup data atau data life cycle, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan hingga penggunaannya untuk mendukung pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah memastikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan data secara konsisten di seluruh organisasi. Komponen penting dari pengelolaan data yang pertama adalah kebijakan data, yaitu aturan dan pedoman untuk memastikan data dikelola sesuai dengan regulasi dan kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah arsitektur data, yaitu desain struktural yang menentukan bagaimana data disimpan, diakses, dan diintegrasikan. Yang ketiga adalah kualitas data, yaitu memastikan data akurat, lengkap, konsisten, dan relevan. Komponen yang keempat adalah keamanan data, yaitu melindungi data dari akses tidak sah, kehilangan, atau kerusakan. Yang kelima adalah manajemen metadata, yaitu pengelolaan data deskriptif yang menjelaskan struktur, asal, dan penggunaan data. Komponen yang keenam adalah pengelolaan data master atau MDM, yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi data utama. Komponen yang ketujuh adalah analitik data, yaitu penggunaan data untuk menghasilkan wawasan strategis melalui analisis. Masuk ke latihan soal. Yang pertama, sebuah organisasi memiliki data yang tersebar di berbagai sistem dengan format yang berbeda. Solusi apa yang paling efektif untuk memastikan konsistensi data? A. Menerapkan kebijakan backup data rutin. B. Mengonversi semua data ke format yang paling sering digunakan. C. Membatasi akses data hanya untuk tim IT. D. Menggunakan teknologi integrasi data seperti ETL, Extract, Transform, Load. E. Menghapus data yang tidak memenuhi standar organisasi. Jawaban yang tepat adalah D. Menggunakan teknologi integrasi data seperti ETL, Extract, Transform, Load. Teknologi ETL ini memungkinkan organisasi mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan format yang berbeda, memastikan konsistensi dan keseragaman data untuk analisis lebih lanjut. Sebelum lanjut ke soal yang kedua, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan latihan tryout SKB pada formasi Peranata Komputer, dapat mengunjungi website ruang.co. Lanjut ke soal yang kedua. Apa langkah pertama dalam pengelolaan kualitas data untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat? A. Melakukan audit data untuk memeriksa kelengkapan, akurasi, dan konsistensi. B. Menyusun laporan kinerja berdasarkan data terkini. C. Menggunakan alat analisis data berbasis kecerdasan buatan. D. Mengidentifikasi sumber data yang tidak relevan. E. Mengintegrasikan data dari semua sistem ke dalam satu basis data. Jawaban yang tepat adalah A. Melakukan audit data untuk memeriksa kelengkapan, akurasi, dan konsistensi. Audit data adalah langkah awal untuk menilai kualitas data yang dimiliki organisasi. Hal ini memastikan kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data sebelum diolah lebih lanjut. Lanjut pada soal yang ketiga. Dalam manajemen metadata, mengapa metadata dianggap penting untuk pengelolaan data yang efektif? A. Metadata meningkatkan kecepatan akses data secara signifikan.
B. Metadata mempermudah dokumentasi kebijakan keamanan data. C. Metadata memberikan deskripsi tentang struktur, asal, dan tujuan data sehingga memudahkan pencarian dan integrasi. D. Metadata menggantikan kebutuhan akan cadangan data utama. E. Metadata memastikan data selalu berada dalam format standar. Jawaban yang tepat adalah C. Metadata memberikan deskripsi tentang struktur, asal, dan tujuan data sehingga memudahkan pencarian dan integrasi. Metadata ini memberikan informasi tentang struktur, asal, dan konteks data. Hal ini membantu pengguna untuk memahami dan menggunakan data secara lebih efektif, terutama dalam integrasi dan analisis data. Lanjut pada soal yang keempat. Seorang analis data menemukan bahwa terdapat data duplikat dalam sistem. Apa langkah yang paling tepat untuk menangani masalah ini dalam kerangka pengelolaan data master? A. Menghapus semua data duplikat tanpa validasi lebih lanjut. B. Membuat salinan data dan menyimpan versi yang paling sering diakses. C. Menggunakan teknik deduplikasi data untuk menggabungkan dan menghapus salinan yang tidak diperlukan. D. Mengembangkan skrip manual untuk membandingkan setiap entry data. E. Membatasi input data baru hingga data lama selesai diperbaiki. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan teknik deduplikasi data untuk menggabungkan dan menghapus salinan yang tidak diperlukan. Teknik deduplikasi ini adalah praktik standar dalam MDM untuk mengidentifikasi dan menggabungkan entry data yang redundan, sehingga memastikan konsistensi dan akurasi data yang utama. Lanjut pada soal yang kelima. Dalam pengelolaan data, apa resiko utama dari tidak menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat? A. Data menjadi sulit untuk diakses oleh pengguna. B. Biaya penyimpanan data meningkat signifikan. C. Proses backup data menjadi lebih rumit. D. Data tidak dapat digunakan untuk analitik prediktif. E. Organisasi rentan terhadap pelanggaran data dan kehilangan kepercayaan pengguna. Jawaban yang tepat adalah E. Organisasi rentan terhadap pelanggaran data dan kehilangan kepercayaan pengguna. Tanpa kebijakan keamanan data yang memadai, organisasi rentan terhadap pelanggaran keamanan, seperti pencurian data atau akses yang tidak sah. Hal ini tentunya dapat merusak reputasi organisasi dan mengurangi kepercayaan dari pengguna. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.